Terima kasih karena puji dan saudara sekalian jamaah musyawarah al-hidayah yang senantiasa dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam Ahad tanggal 13 Desember 2015 ini atau bertepatan dengan sudah masuk 23 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Atas izin Allah, alhamdulillah kita bisa dikumpulkan, dipertemukan di majelis, di tempat, di musyawarah yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita selalu mohon minta pada Allah agar pengorbanan kita sampai ke tempat ini selalu bersama dengan cinta dan ridhonya, dan Allah bayar, Allah beri, Allah ganti yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada uswatun hasanah kita, sebagai tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kepada kita yang tetap istiqomah sampai akhir zaman. Dan insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dari baginda besar Nabi Muhammad SAW berupa syafaat uzma, sehingga kita bisa dikumpulkan di derajat kasarnya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah musyawarah al-hidayah yang Allah muliakan, tema kita malam hari ini puji ada masa depan. Saya izin diri ya. Baik, yang pertama ingin saya tanyakan atau minta sedekah dari saudara sekalian, apa sih masa depan menurut sahabat, menurut jamaah sekalian, dari yang tua dulu, ya, saudaraku, orang tuaku, silakan, apa yang disebut dengan masa depan? Ada saat kehidupan ini dua hari. Kehidupan kedua kalinya, iya. Masa depan menurut Pak Rusdi, kehidupan yang kedua kalinya. Maksud kehidupan kedua kalinya apa, Pak? Akhirat. Kehidupan akhirat, ya. Atau yang mewakili orang tua, silakan Pak. Apa masa depan Pak? Ya, masa yang akan datang, ya apa tuh? Masa depan itu masa tentang persiapan, pertanggungjawaban, berlandaskan iman dan berbuat yang nyata. Masa akan diminta pertanggungjawaban, ya, diminta pertanggungjawaban di akhirat. Satu lagi kan dari perwakilan orang tua, sebelah kiri saya yang merasa jadi orang tua.
yang akan kita raih. Ya, baik, sekarang program Gensi. Ya, Faiz. Gensi kan? Ya, dari Faiz apa masa depan? Masa depan ya kematian. Kematian. Ali? Ali mikirin nggak masa depan nih? Mikirin lah. Nah, kira-kira menurut Ali masa depan jawab apa? Hasil dari usaha yang dilaksanakan sekarang, Pak. Hasil dari usaha ini ya. Iya. Hasil dari usaha hari ini. Hari ini. Ini baca enggak ya? Saya nggak tahu. Iya. Tulisannya sendiri. Iki, Aduh, udah banyak banget sih, Pak. ya. Iki punya gambaran masa depan tuh apa? Apa ya? Sesuatu yang belum pasti sih, Pak. Jadi kita harus siapin dari sekarang. Sesuatu yang untuk dipersiapkan sih. Sesuatu yang belum pasti Iya. disiapin sekarang gitu ya. Iya. Sesuatu belum pasti, ya belum pasti, ya, dan disiapkan sekarang, disiapkan hari ini, ya. Baik. Nah, kalau perwakilan dari orang tua menginginkan zuriat, anak cucu kita ke depannya itu mau seperti apa gitu masa depan? Kang, Bisa mendoakan kedua orang tua juga. mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan kedua orang tuanya, ya. Om Leo, Iya, Pak. ya, untuk zuriat anak cucu kita ke depannya kira-kira apa yang gambarannya ada? Apakah yang berhubungan dengan integrasi hubungan sesama manusianya, yang lihat bagaimana kondisi masyarakat hari ini, pekerjaan hari ini, ya, politik hari ini. Ya, kalau dilihat dari sisi dunia sih ya untuk masa depan ya punya keinginan ya buat anak-anak kita untuk apa? Ya sukses gitulah. Jadi sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Dengan cita-cita yang apa ya, yang sudah kita ya yang yang kita punya planning gitu untuk kedepannya. Ada keinginan anak-anak kita sukses. Bisa dirinci lagi suksesnya itu kayak apa? Dari segi kayak apa? Ya kayak keinginan orang tua gitu ya. Jadi anak kan pengen satu di punya apa sih namanya? pengen memajukan kayak bidang perekonomian kayak di bidang pertanian, ternakan dan kesehatan gitu ya. Jadi harapan lah Ya harapan seperti itu. Ya itu kan dari sisi dunia lah ya. Kalau sisi akhirat kan ya sama seperti Pak Puji, kurang lebih minimal bisa mendoakan orang tua menjadi anak yang soleh dan soleh. Lengkap ya dunia akhirat. Ya namanya keinginan. Masih nggak apa-apa. Kalau sekarang kan kita hidup di akhir zaman, Pak. Jadi persiapkan anak kita untuk menghadapi akhir zaman itu. Nah, karena makanya di akhir zaman harus disiapkan, terutama iman dan takwanya itu harus kuat. siapkan menghadapi fitnah akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Baik, zaman sekarang yang Allah muliakan, kenapa saya tanyakan seperti ini? Ya, masa depan itu menurut kita seperti apa? Baik dari orang tua tadi, kemudian juga dari Gen Z-nya maupun dari yang milenialnya. Kak Puji masuk milenial sama Om Leo. Ya. Itu ternyata jawabannya alhamdulillah. Ya, di mana dikatakan oleh para orang tua yang namanya masa depan ya akhirat. Ya, seperti Pak Rusli tadi bilang,
hidup setelah kematian, itu hidup akhirat. Ya. Lalu juga tadi Pak Taufik, ya, apa yang kita lakukan hari ini di depan akan diminta pertanggungjawaban untuk masa depan. Ya, jadi jangan tenang-tenang saja. Pertanggungjawaban kita ada di masa depan. Lalu juga ya, apa harapan yang akan kita raih, kemudian dikatakan kematian, ya, atau tadi hasil hari ini itu adalah apa yang sudah kita lakukan di masa lalu atau yang akan datang, tergantung kita hari ini, ya. Tadi dari Ali. Lalu sesuatu yang belum pasti, ya, tadi dikatakan sesuatu yang belum pasti, yang baik. Lalu juga di sini Kang Puji, ya, biar masa depan itu zuriat kita bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ditambah tadi beliau dunia akhirat. Dunia berharap anak-anak kita jadi orang yang sukses, yang berhasil di dunia, dan juga untuk akhiratnya mereka menjadi anak yang soleh-solehah. Dia berbakti pada orang tuanya, mendoakan orang tuanya, ya. Lalu juga tadi dari Mas De, yang tentunya juga dengan melihat kondisi ciri-ciri akhir zaman ini sudah mulai terlihat, bagaimana menghadapi fitnah di akhir zaman. Ya, jamaah sekalian yang Allah muliakan, ternyata memang Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Itu yang Allah katakan di surat Al-Hasr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari ini untuk hari esok. Ya. Para mufassirin, ahli tafsir, semua sepakat berbicara lighad itu, yaitu akhirat. Hidup setelah kematian, semuanya sepakat. Ayat itu menyatakan ada mempersiapkan apa yang dipersiapkan hari untuk hari akhirat nanti. Ya. Namun ketika kita mentadaburi ayat, kan kita bisa lihat lagi ayat-ayat yang lainnya juga berbicara seperti apa. Seperti halnya Allah ingatkan kepada kita, akhirat adalah prioritas, karena itu adalah sesuatu yang belum ketahuan tadi. Tapi kalau dunia, ya, itu tetap dijalankan. Yang penting ada usaha dan ikhtiar, karena dunia itu sudah berada dalam genggaman Allah, sudah dipastikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah SWT. Ya, Allah berfirman di surat 28 ayat 77, mohon sodakohnya, Al-Qasas ayat 77. Surat 28 ayat 77. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nafsibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Al-Qasas 77, Allah menekankan prioritas akhirat. Prioritaskan akhirat, utamakan akhirat. Ya, tapi jangan sampai lupakan dunia. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini, ya. Kenapa akhirat prioritas? Ya, karena tadi akhirat itu kita belum tahu apa yang akan terjadi. Sementara kalau dunia Allah udah pastikan, Allah udah janjikan. Seperti ketika awal Allah ciptakan manusia, ya, di surat 15 ayat 29 boleh
nomor 4. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah mengirimkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Allah berfirman di Quran, ya, Allah katakan itu Allah telah sempurnakan kejadiannya. Hubungannya ke hadis Arba'in nomor 4, yaitu nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, total 120 hari bagi 34 bulan. Nah, ketika umur 40 bulan itulah di situ Allah memerintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. Nah, ketika ditiupkan ruh itu ditentukan 4 hal. Yang pertama ajalnya, kematiannya, ya, kematian sudah ditentukan. Kapan matinya kita nggak tahu tadi, nggak tahu yang pasti akan mati. Apakah yang muda duluan atau yang sudah berumur duluan? Kita nggak tahu. Jangan menganggap yang muda tua duluan, yang muda bakalan lama, belum tentu. Yang pasti masalah kematian Allah sudah tentukan. Yang kedua rezeki. Yang namanya rezeki masing-masing sudah ada rezekinya dan tidak akan pernah salah alamat. Jadi selagi Allah masih kasih hidup kepada kita, misalnya Pak Rusdilah yang paling senior umurnya, itu selama Pak Rusdi masih Allah kasih umur, rezeki gak akan pernah hilang, rezeki gak akan pernah salah alamat, rezeki akan selalu datang, ya, walaupun biasanya anak TF, ya, anak TF Pak. Ya, kalau udah umur segini kan kadang-kadang ngarep.com ya, ngarep.com anak lain di TFD atau datang bawa duit gitu ya. Walaupun anak tidak transfer, walaupun anak tidak bawa duit, ya, tapi yang namanya rezeki itu akan selalu ada. Ini sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, begitu pula amal atau pekerjaan, Banyak orang tua menginginkan anaknya sama seperti orang tuanya kan. Orang tuanya insinyur pengen anaknya insinyur, orang tuanya ahli elektro pengen anaknya elektro. Tapi kenyataan yang ada terjadi hari ini nggak begitu. Banyak tuh orang tua punya perusahaan, dia bikin perusahaan elektro dan yang lainnya, tapi nggak ada satupun anak yang mengikuti dia. Sampai kata orang tua ini ngomong ke saya, mau nggak mau saya gepreter, mau nggak mau saya one man show nih. Saya nggak bisa menyerahkan kepada anak. Ya anak nggak ikut apa yang saya inginkan. Ya, kebanyakan orang tua kan menginginkan seperti itu. Tapi yang namanya garis tangan, ya kita nggak tahu. Allah udah tentukan yang namanya amal atau pekerjaan. Bisa jadi hari ini kita akan bisa lihat orang yang kuliahnya jurusannya pertanian, tapi kerjanya di perbankan. Ya, saya pernah ketika saya aktif di perbankan, saya sering datang ke bank-bank itu ya, bersama dengan bos saya itu mendampingi untuk meeting-meeting. Itu banyak kan karyawannya lulusan dari mana? IPB, ya, Institut Perbankan Bogor. Makanya saya juga masya Allah, sampai orang marketingnya itu juga orang IPB, anak IPB. Kamu lulusan mana? IPB. Waduh, saya geleng-geleng. Ya, ya ternyata seperti itu banyak. Ya, kita bisa lihat aja lah para menteri yang ada kan. Ya jurusannya elektro, sekarang jadi menteri keuangan ini dia. Walaupun pernah juga sekolah di tempat yang khusus mempelajari itu. Tapi ya memang demikian, orang tua nggak bisa memaksakan untuk dalam masalah amal pekerjaan. Ya, pasti masing-masing kita, apalagi yang merantau ke Jakarta, pasti pekerjaannya nggak satu, banyak. Sampai akhirnya menemukan pekerjaan yang cocok. Ya betul Pak ya. Ya karena kalau waktu datang ke Jakarta ya belum sesuai dengan keterampilan, itu karena the power of kepepet ya, karena kepepet akhirnya ini bisa dilakukan di
bisa dilakukan, bisa dilakukan. Tapi pada akhirnya Allah langsung tentukan di mana sebenarnya tempatnya dia bekerja. Itu amal. Lalu sengsara bahagia itu juga Allah sudah tentukan. Artinya untuk masalah dunia nggak usah lari. Dunia berjalan aja, ikutin aja, enjoy aja. Yang penting usaha dan ikhtiar. Tapi kalau untuk akhirat tadi, prioritas akhirat, karena kita belum tahu, jelas lari. Kalau di surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfirah. Buru-buru, kejar. Ya cepat-cepat, jangan tunda-tunda, lari untuk pada ampunan Allah. Wajanatin amru bersama Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini. Jadi sekali lagi, kalau untuk dunia nggak usah ngoyo, nggak usah. Ya, itu pasti deh. Kalau yang penting kita usaha ikhtiar. Apakah untuk diri kita pribadi atau zuriat kita, anak kita, nggak usah khawatir. Makanya para orang tua yang masih punya anak-anak sekolah hari ini, nggak usah bingung. Ke depan bagaimana ya kerjaan anak saya, ke depan bagaimana nasib anak saya. Nggak usah dipikirin, nggak usah. Yang penting hari ini usaha ikhtiar aja. Membina, mendidik, membimbing, menyekolahkan, bertanggung jawab pada anak. Itu saja tugas orang tua hari ini. Ya, ini atau tadi misalnya di sini menyiapkan untuk hadapi tentang masa depan. Kita tahu kan Allah SWT memberitakan kepada kita, terutama untuk zuriat anak kita, jangan tinggalin anak dalam keadaan lemah. 4 ayat 9. 4 ayat 9. Silakan. Empat ayat 9. Iya, 4 ayat 9. Waliyah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Allah melarang Al-Quran. Allah ingatkan kita, jangan tinggalkan anak kita kepada lemah zuriat kita, anak cucu kita kepada lemah akidah, lemah akhlak, lemah ilmu, lemah ibadah, termasuk lemah ekonomi. Ya. Makanya kita hari ini berupaya bagaimana anak-anak kita benar-benar memiliki akidah yang kuat, akhlak yang tinggi, ilmu yang luas, ibadah yang sempurna, dan juga ekonomi yang mapan. Yaitu, ya tugas daripada orang tua, jangan tinggalkan anak dalam keadaan lemah. Ya untuk itulah, maka dalam surat 31 ayat 14, ini target orang tua untuk anak, targetnya yang pertama adalah aniskurli, anak beribadah kepada Allah, taat pada Allah dan Rasul. Wali-walidayah, yaitu berbakti sama orang tua, berbakti pada orang tua, ortu. Nah ini, jadi apa yang tadi digalaukan ya oleh Mas tadi, ya bagaimana anak menghadapi akhir zaman kalau sudah taat pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Rasulnya, udah ya itu kembalikan kepada Allah saja. Yang penting anak sudah dididik akidah akhlak yang benar, ilmu ibadah yang benar, udah ya. Kemudian juga tadi wali-wali berbakti sama orang tua, apa yang diharapkan oleh milenial juga tadi, Kang Puji, Om Leo, itu bagaimana anak menjadi anak soleh-soleha. Udah yakinlah kalau anak udah berbakti sama orang tua, dia akan menjadi jariah bagi kita. Bahkan tadi kalau kita malah punya ngerem sama anak, pahala kita hilang, habis ya. Jadi gantian sekarang kata Bayus, dulu saya yang biaya anak, sekarang anak harus mikirin saya, pahalanya hilang, habis hilang Pak ya. Makanya nggak boleh udah jadi sebagai orang tua
Nah, bertemu itu nggak boleh. Ya, wal tamnun tas taksir, jangan minta di luar itu, memberikan sesuatu tapi mintanya lebih, nggak boleh. Ya, tapi yakinlah kalau anak itu soleh-solehah, jangankan diminta, nggak diminta pun mereka pasti akan memberi. Itu yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Makanya tugas kita tadi jangan tinggalin anak dalam keadaan lemah. Apakah akidah, akhlak, ibadah, ilmu, ekonomi, dan juga targetnya jadikan anak setia pada Allah dan Rasul serta berbakti kepada orang tua. Ini yang menjadi bagian penting urusan dunia. Itulah usaha ikhtiar yang kita lakukan. Sedangkan akhirat tadi lari, kejar, buru-buru, segera, jangan tunda-tunda. Terutama hari ini kita di dunia, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Ya, kalau dalam hadis Ibnu Majah dikatakan al-kayyis man dana nafsah wa alima lima badal maut, orang yang cerdas dan kuat adalah orang yang selalu introspeksi diri, wa amila lima badal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Hari ini perbanyaklah pundi-pundi amal. Hari ini perbesar ketimbang semesta. Ini tugas kita di dunia ini hari ini. Karena dunia sebagai ladang akhirat. Yakinlah, saudaraku, sahabatku, jamaah musholah, ya, al-hidayah Allah muliakan. Apa yang dilakukan oleh mukmin nggak ada yang sia-sia, kata Allah. Surat 2194. 2194. Boleh dibaca. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dan dia maka usahanya tidak akan dicari atau disia-siakan, dan sungguh kamilah yang menciptakan untuknya. Allah melarang surat Al-Anbiya ayat 94, jelas ya. Barang siapa yang beramal soleh, beramal kebajikan, berbuat kebajikan, wa mu'min, dan dia itu mukmin, dia itu beriman. Ya, saya pernah menyampaikan menurut fatwa Syekh Utsaimin, ya, dikatakan di sana orang yang bertauhid, orang yang beriman adalah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang bersyahadat. Jadi orang yang bertauhid beriman bersyahadat. Ya, ketika dia beriman, kata Allah tadi, tidak akan pernah sia-sia apa yang dilakukan. Sahabat datang ke musola ini, sahalallahu thariqan ilal jannah, udah dibukakan pintu surga. Duduk di majlis ini, innahu hasbara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annahu jannah. Allah beli, Allah ganti, Allah bayar dengan surga. Sahabat tadi buka ayat, membaca ayat, ya, satu ayat itu alif lam mim itu bukan satu ayat, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Dan setiap satu ayat dikali 10 kali kebaikan, ya. Dan surat 704 yang baca yang dengerin sama pahalanya, dapat pahala, gak sia-sia. Tadi yang bagiin air, ya, satu-satu kepada jamaah, itu juga nggak akan pernah sia-sia. Ada nilai dari Allah SWT. Kemudian jamaah sekalian, silakan buka ayat, ada buka Quran, ada buka HP, ya, dikebet-kebet HP-nya, itu berpahala. Ada yang tidak ada catatan ayatnya di sana, di sini ditulis di kertas, ada pahalanya. Apapun yang dilakukan mukmin nggak akan pernah sia-sia. Bahkan yang tua pun akan jadi pahala. Ketika ada seorang ayah mengantarkan anaknya sekolah, PRT masih rajin nganterin anak sekolah, ya, itu kan juga jadi pahala. Kak Puji juga kadang-kadang nganterin, gitu ya. Itu juga membuat jadi pahala. Kan kita tahu di dalam hadis fikih sunnah
tidur, ya nggak dapat pahala, nyawa kita diambil, nggak dibalikin lagi. Suhul apa usul, Pak? Ya pasti suhul. Ya, orang nggak ada kewajiban syariat, nggak ada pahala, nggak dosa, tapi ketika diambil kita nggak ada niat karena apapun dari kepada Allah SWT. Tapi ketika ngantar anak diniatkan karena Allah, pergi ke pasar diniatkan karena Allah, kemudian berenang tadi pagi diniatkan karena Allah, main badminton diniatkan karena Allah, ya tidur pun diniatkan karena Allah, itu menjadi nilai ibadah, mubah jadi pahala. Hebatnya itu orang mukmin. Makanya di rumah ketemu istri dapat pahala, ketemu anak dapat pahala. Bukan ketemu istri pusing aja, ketemu anak pusing enggak. Ketemu istri ada pahala, ketemu anak ada pahala. Ya tidak ada satupun yang tidak ada pahalanya. Karena ingat, Allah perintahkan pada kawal asar, mengelola waktu, memanage waktu. Dan kita tahu Allah berikan kesempatan kepada Pak Rusdi dan juga Ali sama-sama satu tarikan nafas. Ali kesempatannya satu tarikan nafas, Pak Rusdi juga satu tarikan nafas. Bukan berarti Ali yang jago lari nafasnya lebih banyak dari Pak Rusdi, belum tentu. Di hadapan Allah sama-sama punya kesempatan satu tarikan nafas. Nah, bagaimana setiap tarikan nafas itu punya nilai? Kita tahu 1 detik 4 kali tarikan nafas. Berarti setiap tarikan nafas 0,25, ya 0,25 detik, ya 0,2 detik. Jadi per mili detik 25 mili detik setiap tarikan nafas. Itu Allah akan nilai kepada kita, ya sebagai orang beriman. Harus jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Jangan seperti ya. Jadi jangan disangka juga orang yang sudah Allah kasih umur panjang seperti Pak Rusdi, pahalanya dikit, banyak. Ketika momen kehidupan di sini benar-benar jadikan ladang akhirat, ya jadikan ladang akhirat. Itu. Adapun dalam masalah urusan akhirat, ya itu urusan masa depan ya, masa depan itu adalah urusan yang goib tadi. Itu semua Allah yang tahu. Surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Wasodako. Di situ 716 atau 7 berapa? 701 Pak 16. Oh, 11. 16. Silakan 6 ayat 59. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Allahumma rabbana bil Quran. Surat Al-An'am ayat 59. Allah tegaskan bahwasanya masa depan, hal yang gaib itu hanya Allah yang tahu, ya. Wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Bahwasanya kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Dia. Jadi tadi apakah tadi harapannya akhirat, kehidupan akhirat, Allah tahu. Masalah pertanggungjawaban hanya Allah yang tahu. Masalah anak kita jadi soleh atau soleh, anak Allah yang tahu. Sukses atau tidaknya Allah yang tahu. Ya, udah, masa depan itu hanya Allah yang tahu. Itu harus kita yakini, itu saja. Bahkan juga 1 jam ke depan kita nggak tahu. Habis pulang haji kita akan terjadi apa, kita nggak tahu kan. Karena tadi Allah katakan daun kering yang jatuh juga itu atas perintah Allah. Atas perintah Allah, kita nggak taw. Yang hari ini sakit, ke
banyak golongan kita nggak tahu. Ya, ini sama ada jamaah saya di kompleks saya, dia udah nyiapin kuburan di samping istrinya untuk dia, ya, umurnya udah 70-an. Ternyata 2 minggu yang lalu yang meninggal anaknya duluan, kecelakaan di Cikarang, ya, 40 tahun, ya. Ternyata anaknya duluan yang nempatin kuburan yang disiapkan oleh bapaknya di Sentu. Coba bayangin, nggak ada tahu. Padahal dia sudah menyiapkan, dia udah 70-an lah, udah nyiapin kuburannya. Ini saya di samping istri saya gitu kan. Tapi ternyata anaknya duluan, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya Allah mengatakan di sana jelas, wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamu illahu. Ya, kunci yang gaib hanya milik Allah dan hanya Allah saja yang tahu. Tugas kita di dunia udah tujuannya, tugas kita adalah semua perbanyak aja bekal. Al-Baqarah 197. Wa tawassatu fa inna khairuz zadi taqwa. Banyakin bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Artinya perbanyak bekal takwa. Udah kita di dunia nih. Ketika Allah masih dengan kesempatan hidup kita nih, ya, terutama yang wanita, ya wanita lolos 50 tahun, ya, harus juga termasuk wanita Pak, lolos 50 tahun. Karena kalau sudah harus doang nggak haji, ya nggak adil, ya nggak puji dan yang lain, juga udah wanita lolos 50 tahun. Nah ini udah tugas kita cuman perbanyak bekal aja. Perbanyak bekal takwa, ya. Apa arti takwa? Kita ambil yang menurut pengertian para ulama saja. Jalankan perintah Allah dan Rasul, jauhi larangan Allah dan Rasul. Itu saja yang kita jalankan di dunia ini. Mau yang tua, mau yang muda, perbanyak bekal, perbanyak pundi-pundi amal, perbanyak rekening bank semesta, yaitu dengan takwa. Jalankan apa yang diperintahkan Allah, jauhi apa yang dilarangkan Allah dan Rasul. Beriman tanpa tapi. Kalau Allah udah perintahkan, udah samina wa ata'na. Inna makana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkum ma bainahum ayyaqulu samina wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itu saja, ya. Jadi udah tugas kita perbanyak takwa, jalani perintah Allah dan Rasul, jauhi larangan dan Rasul. Dan ingatkan terutama yang sudah sepuh, udah wanita, semakin berumur, ya saya contohkan Pak Rusdi itu segala apa ya Pak ya. Setannya tambah banyak Pak Rusdi. Jadi jangan dikira setan yang ada di Iki ataupun Ali lebih dikit dari Pak Rusdi, atau lebih banyak anak muda ketimbang orang tua yang lebih banyak setannya. Kenapa? Karena setan menginginkan bagaimana orang tua yang beriman mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan murtad. Itu, ya. Makanya kalau kita lihat banyak orang tua yang lagi sakit udah nggak sanggup lagi, lupa sama Allah. Apalagi dirawatnya di rumah sakit Kristen, ya, udah di situ datang pendeta memberikan pencerahan-pencerahan, akhirnya orang tua itu ikut apa yang dikatakan pendeta, akidahnya dilepas. Itu setan pada orang tua jauh lebih banyak. Jadi godaan terhadap Rusdi lebih banyak ketimbang anak muda. Godaan orang beriman lebih banyak ketimbang godaan orang yang durhaka. Kalau yang durhaka, setan tinggal di pojok aja ngeliatin doang dari tempat yang tidak tersembunyi. Ya, surat 7 ayat 28 bukan. Jadi dia cuma melihat aja dari jauh, ya ditanya. Tapi kalau orang beriman nggak bisa, ngintilin terus dia, ikutin orang ya, ikutin terus. Bahkan goda dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, ya itu digoda terus. Ditambah lagi umurnya bertambah, tambah lagi godaannya tambah banyak. Jadi godaan setan kepada Pak Rusdi jauh lebih banyak ketimbang pada saya, ya itu jauh lebih banyak. Karena setan punya target bagaimana seorang itu mati dalam su'ul khotimah, mati dalam keadaan murtad, yang keluar dari ajaran-ajaran Islam. Ingat, murtad di sana bukan hanya dia keluar dari Islam ya. Surat 47 25 itu kan orang yang udah tahu ngerti agama, kemudian dia tahu itu dosa dilakukan juga,
namanya murtad. Ya, artinya secara ini dia sudah durhaka pada Allah. Ya, itu bisa jadi dibikin oleh iblis demikian rupa. Nah, untuk itulah kembali sahabatku saudaraku yang memuliakan, Allah perintahkan kepada kita untuk takwa. Kalau kita takwa, janji Allah masa depan akhirat aman. Buka surat 19 ayat 72. Saya duduk ya. Silakan Pak. 19 ayat 72. Silakan. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rob yang Maha Pengasih. Allah mengatakan di Quran, Allah menjanjikan masa depan akhirat aman. Kenapa? Allah katakan semua mengganti ladina taqau. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga. Ya, apakah mulai dari proses kematiannya, ya, jadi di mana akhir kematiannya dia mengucapkan kalimat tauhid, man kana akhiru qawli la ilaha illallah jannah, dan siapa di akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Kemudian ketika di alam kubur, ketika malaikat bertanya kepada dia, dijawab dengan mudah. Kemudian sampai kepada masyar itu kan yang kita pernah bahas surat Az-Zumar ayat 69, di pada masyar nanti kitab kita diberikan dari sebelah kanan, dihadirkan para nabi, nabi memberikan syafaat husna kepada kita, kemudian para saksi dihadirkan, rokib atid, tangan kaki mata telinga kulit, ya, tulang ekor, itu sebagai saksi kita, ya, yang semuanya berisinya kebaikan-kebaikan, karena isinya adalah takwa, kebaikan-kebaikan jalan taat Allah. Dan juga sesama kita menjadi saksi ini. Saya bersaksi kalau Kang Sanif ada bersama kami di dalam majlis ilmu. Saya bersaksi bahwa Pak Yus juga berada di dalam satu ilmu. Ya, seandainya kita saling ketemu, pasti kita akan nyarikan saudara kita. Nah, itu nanti di akhirat. Tentunya ini di jalan takwa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong dalam kebaikan. Itu janji Allah. Untuk akhirat, untuk dunia apalagi? Gak usah khawatir tadi, Om Leo gak usah khawatir mengenai anak. Kemudian masih gak usah khawatir masalah akhir zaman nanti. Anak akan untuk hadapi akhir zaman. Karena janji Allah di surat At-Tolak 2, 3, dan 4 yang kita sudah sama-sama sering pelajari. Ayat 2-nya Allah garansi, ayat 3-nya Allah garansi, ayat 4-nya Allah garansi. Apa yang digaransi oleh Allah? Ayat 2-nya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, niscaya pasti Allah akan kasih. Niscaya pasti Allah akan kasih, itu kan garansi ya. Ya, makhraja, jalan keluar yang terbaik. Ya, termasuk kita nih, masa depan kita yang udah sepuh. Ya, insya Allah sekalipun Allah kasih umur panjang seperti Pak Rudi sampai 70 lebih, ya hampir 80, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Ketika ada masalah-masalah yang berat, ya, alhamdulillah tuh. Sampai akhirnya Pak Rudi yang tadinya kayaknya akan lama di daerah di Sumatera, ternyata Allah kembalikan lagi ke Musola Al-Hidayah. Artinya itu jalan keluar dari Allah yang kita nggak tahu. Tadinya kita udah merasa ya Allah, semoga dimudahkan lancar kalau di sana, ya diberikan kesehatan, ya kita udah berpikir nggak akan bisa ketemu lagi. Ternyata Allah pertemukan lagi. Allah yang bersama. Ya anak-anak kita itu zuriat kita, anak cucu kita ke depannya, Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik. Nggak usah dibingungin masalah pekerjaan, nggak usah dibingungin masalah yang lainnya. Walaupun hari ini ekonomi gonjang-ganjingnya, ekonomi gonjang-ganjing, politik gonjang-ganjing, udah jalan keluar dari Allah ada. Yang penting tadi kita sudah jalankan anak kita jadi anak yang taat pada Allah dan Rasul dan berbakti pada orang tua. Lalu yang kedua, dalam yang tiganya, wajah cuma itu sudah dikasih. Allah kasih rezeki yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangkanya. Jadi tidak usah khawatir, sekalipun kita sudah pensiun, sekalipun sudah tidak ada lagi
amri yusra, dimudahkan, dilancarkan semua urusannya. Kadang-kadang orang tua kan ya itu banyak sekali godaannya, berharap hidupnya tenang, ternyata diganggu sama anak. Ya diganggu sama anak ya, harta yang harusnya dia takut untuk ibadah dengan tenang, ternyata hartanya habis oleh anak. Bisa jadi. Tapi ketika kita tadi punya tugas menjadikan anak taat pada Allah, Rasul, dan berbakti pada orang tua, Allah akan mudahkan lancarkan urusan kita di masa depan, termasuk anak-anak kita. Itu janji Allah terhadap dunia, masa depan dunia. Jadi nggak usah dikhawatirkan, nggak usah ditakutkan. Yang penting bagi kita, Allah katakan di Al-Isra, Ra'idha para kapansor. Selesai urusan yang satu, siap jalan di urusan yang lain. Selesai pekerjaan yang satu, siap-siap jalani pekerjaan lain. Artinya jangan tunda-tunda urusan, jangan tunda-tunda pekerjaan, jangan tumpuk-tumpuk urusan, jangan tumpuk-tumpuk pekerjaan. Ini kita saat ini, ya. Terus bergerak, ada pekerjaan lakukan, ya. Namun juga mengingatkan di akhirnya apa? Semuanya serahkan sama Allah. Kita baru. Jangan tergantung dengan keahlian kita. Wah, walaupun saya udah pensiun, tapi saya punya keterampilan, orang pasti masuk pakai saya. Belum tentu kalau Allah tentukan. Ya, saya kan punya anak yang mereka gajinya gede, mereka akan ngirimin saya. Belum